Selamat siang teman-teman. Ini tanggal 15 jam 2 ya, masih jam market ya. Di video kali ini saya akan bahas saham IPO ya, yaitu MSCA itu. Saya nggak akan bahas fundamentalnya itu nggak, saya akan bahas dari segi bandarmologi IPO ya. Karena menurut saya dari beberapa IPO yang ada di akhir-akhir ini itu MSCA ini itu yang paling menarik ya untuk data saat ini ya. Ini grafik MSCI ya. Di hari pertama itu sempat turun, kemudian naik, hari keduanya naik, hari ketiga naik, dan ditutup merah ya. Kemudian hari ini pun sempat naik jarum ke atas di sini ke 422, kemudian sekarang udah 350-an ya. Ini udah lagi jam market ya. Dan kenapa menarik ya, kenapa saya watchlist ini MSCA? Yang pertama, dia itu IPO 8,8 juta lot ya. Nilai nominalnya 100 ya. Ini saya lupa nggak cantumin ya. Nilai nominalnya 100, kemudian IPO-nya di 300 ya. Pertama itu nilai nominalnya besar ya. Itu yang membuat menarik juga. Nilai nominal 100. Dan jumlah lembar beredar itu tidak terlalu banyak ya. Ini masih wajar ya. IPO amount itu 264 miliar. 264 miliar. Kemudian dari data broker summary di hari pertama IPO tanggal 10 itu ada net sell itu sekitar 600.000 lot lah, 600.000 lot. Ini kan masih dalam bentuk lembaran ya. Kalau diubah ke lot ini 600.000 lot. Dan average sell itu di 357 ya. Ini saya lupa nggak ditarik ke apa ya, dari awal IPO sampai sekarang ya. Kalau tarik dari awal IPO sampai sekarang itu average-nya ada di 357-an ya. Dengan total amount keluar itu baru 21 miliar ya. Artinya ya ini masih jauh dari nilai IPO amount yang 264 miliar gitu. Ini keluar 10% aja masih belum gitu. Kemudian di hari selanjutnya setelah awal IPO yang ada guyuran itu kan sempat naik ya, kemudian turun lagi. Broker summary-nya ya ini masih mix ya, dikatakan akumulasi juga kelihatannya belum sih. Ini XA-nya kalau makan di harga atas mata gini ya kemungkinannya dia masih retail juga ya. Kalau market maker ya dia nggak akan harga atas lah, nggak akan. Gitu untuk IPO amount ya. Kemudian MSCI ini ternyata masuk ke papan utama ya, papan utama gitu. Yang umumnya kalau saham-saham papan utama itu pergerakannya kurang volatile ya. Maksudnya harganya biasanya lama geraknya gitu. Untuk underwriternya itu ada OD dan juga LS ya, OD dan juga LS. Dan yang membuat menarik lagi ini ya asetnya itu besar ya, asetnya besar dan ya umumnya ya mainnya panjang gitu. Dan pengendalinya itu memegang saham lebih dari 50% gitu. Dan dari sisi DER-nya itu 44% ya. Ini masih aman ya, masih aman. Dan juga dilihat dari corporate action news, di newsnya bukan corporate action news, tapi di newsnya ternyata IPO MSCI ini hanya oversubscribe itu 3,75 kali gitu. Artinya ya peminatnya kecil gitu. Biasanya kan oversubscribe itu nyampe puluhan kali ya, ini hanya 3,75 kali gitu. Biasanya kalau saham kayak gini ya mainnya long term gitu. Dan dari penggunaan dana itu 40% untuk pengembangan ya, 40% untuk pengembangan. Ini penambahan lini produksi baru ya, dia membangun pabrik yang baru ya. Ya bagus, kemudian 30%-nya untuk modal kerja dan 30% lagi itu untuk membayar utang ya. Untuk tujuannya itu bagus ya. Bangun pabrik, modal kerja dan bayar utang, ya itu bagus semua gitu. Kemudian yang membuat saya berpikir untuk nunggu dulu di MSCI itu ternyata meskipun oversubscribe-nya itu kecil, itu di reguler itu investor retailnya itu transaksinya ramai gitu.
Ini transaksi bolak-balik ya, tiap hari gitu, retail ke retail, retail ke retail gitu. Market makernya ya kemungkinan hanya diam gitu. Yang nge-create harga itu retail. Rata-rata ya big player pada trading di sini gitu. Dia jumlah lot beredar itu 8,8 juta. Transaksi harian itu nyampe 3,9 juta itu. Hampir 50% ya. Padahal barang keluar dari bandar itu sekitar 600 ribuan lot baru gitu. Artinya ya ini barangnya muter-muter terus gitu. Bisa dilihat kalau secara net itu ya hanya kecil itu. Kalau secara net value ya, ini kan net ya. Secara net value itu hanya kecil itu net value-nya gitu. 100 ribu, 85 ribu, kemudian cuma ribuan lot. 1000, 2000, 3000 gitu. Padahal transaksi oper-operannya itu gede banget. Ratusan ribu lot ini. 700, 500, 300. Artinya ya ini hanya dimainin sama retail aja gitu. Dan di hari ini masih jam market ya. High-nya di 422. Lot yang ditransaksikan itu udah mulai mengecil ya. Udah 800 ribu lot ya. Ini sampai closing paling cuma 1 juta lebih dikit ya. Ya ini udah mulai menarik ya. Cuma tetap kalau di saham IPO itu kita tetap nunggu adanya akumulasi ya. Karena banyak kok saham IPO yang bagus. Cuma karena nggak diakumulasi ya harganya biasanya belum gerak gitu. Makanya kita nunggu adanya akumulasi ya. Atau kita dapat di dekat-dekat harga IPO ya. Di 300-an itu bisa kita spekulasi ya. Ini volumenya udah mulai turun. Kalau dia koreksi di sini dengan akumulasi ya ini bagus gitu. Kemungkinan saya akan masuk di saham MSCI ya. Jadi gitu teman-teman untuk IPO-nya MSCI. Ya menarik cuma tetap walaupun secara bandarmologi IPO belum untung, tetap kita harus nunggu adanya akumulasi ya untuk konfirmasi gitu. Supaya ya tingkat kepercayaan kita ya makin meningkat gitu. Gitu sih untuk MSCI ya. Udah menjadi watchlist ya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini ya. Tambahan dikit, ini ya ada Doit yang udah cukup menarik sih, cukup menarik. Saya udah masuk dikit-dikit, kemudian GCTL itu udah entry ya, udah masuk area entry di 1150 ya. Ada MFIN yang saham tender offer udah mulai gerak ya. Sepertinya tender offernya udah deket ya. CRSN saya masih keep ya, ini saya belum bisa exit ya. Masih kurang liquid ya. Kemungkinan sih bisa turun lagi sih, cuma janganlah. Jangan turun itu. PTPS kita masih nunggu di 170-an. Nah ini MSCA udah 350 ya. Lot yang ditransaksikan udah 880 ribu lot ya. Gitu sih untuk pembahasan kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, Hepcu.